Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamati fid darin, amin. Kita lanjutkan salat-salat sunat berikutnya yang tidak dianjurkan berjamaah, yaitu salat tahiyatul masjid lidakhilihi, bagi orang yang memasukinya masjid ala wudu'in, dalam keadaan berwudu. Rakaatani, 2 rakaat. Untuk apa iramnya? Mubtada khabar. Wa tahiyatul masjid lidakhilihi ala wudu'in rakaatani qabla al-julus. Salat tahiyatul masjid bagi orang yang memasukinya dalam keadaan berwudu, 2 rakaat qabla al-julus, sebelum duduk. Di hadis Syekhain, karena ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis, apabila masuk oleh salah seorang kalian ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk, hatta yusalli rak'atain, sehingga dia salat 2 rakaat. Qala fi syarhil muhadzab, berkata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, fa in shalla aktsara min rak'atain bi taslimatin wahidatin jaza, maka jika salat ia seseorang lebih dari 2 rakaat, artinya tetap rakaat genap 4, 6, dengan sekali salam, niscaya hukumnya boleh. Wa kanat kulluha tahiyatan, adalah seluruhnya, ada wa kanat kulluha, wa kanat, nat kemana kembali domir, wa kanat, dan ada ia salat yang lebih daripada 2 rakaat, kulluha, seluruhnya itu dihukum tahiyat, listimaliha ala rak'atain, karena mencakupnya solat atas 2 rakaat. Jadi ulama menempatkan hadis fala yajlis hatta yusalli rak'atain ini minimal. Kalau dia mau buat 4 rakaat, yang penting sekali salam, 6 rakaat sekali salam, enggak ada masalah. Kenapa? Listimaliha ala rak'atain, karena mencakupnya lebih 4, 6, 8 atas 2 rakaat. Berarti pemahaman hadis 2 rakaat itu minimalnya. Wa tahsulu bi fardin, hasil ya salat tahiyat dengan salat fardu, au naflin akhara, atau salat sunat yang lain. Kita masuk dalam masjid, iqamah dikumandangkan salat zuhur, kita langsung salat zuhur, niat salat tahiyat, dapatlah salat tahiyat. Atau kita masuk masjid, niat salat duha, maka dapatlah tahiyat. Sawaun nuwiyat ma'ahu amla, baik diniatkan ia salat tahiyat bersamanya salat fardu atau sunat yang lain tersebut, ataupun tidak diniatkan. Kenapa hasil salat tahiyat? Li'annal maqsuda wujudu salatin qablal julus, karena tujuan, maksud, inti dari tahiyat adalah mengadakan salat, membuat salat, melaksanakan salat sebelum duduk. Yang penting salat sebelum duduk, itu tujuannya. Jangan sampai duduk dulu baru salat. Adabnya dalam masjid, salat dulu kemudian duduk.
maka adanya solat itu bisa teradakan, bisa terwujudkan dengan solat fardu dan dengan solat sunat. Waqad wujidat bima dzukir, sungguh bisa ditemukan ia solat dengan hal yang telah disebutkan tadi, dengan fardu atau dengan sunat. Wala yaduruhu niyatut tahiyyah, dan tidak merusak akannya salat sunat, akannya salat fardu oleh niat salat tahiyat. Kalau kita gabungkan salat fardu dengan salat tahiyat, kalau kita gabungkan salat duha dan salat tahiyat, menggabungkan salat tahiyat ke salat fardu tersebut itu tidak merusaknya. Kenapa tidak rusak? Li'annaha ghairu maqsudah, karena sesungguhnya salat tahiyat itu sunat ghairu maqsudah, salat sunat yang tidak dimaksud, salat sunat yang tidak ditujukan atau menjadi inti. Nah, beda halnya dengan salat, beda halnya dengan niat fardu dan niat sunat maksudah, maka tidak sah. Kita salat duha sekalian salat gerhana, ini enggak boleh, karena duha punya tujuan tersendiri, gerhana punya tujuan tersendiri. Kita salat zuhur sekalian qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur, itu salat zuhurnya akan rusak kalau digabungkan. Kalau tahiyat dia bukan tujuan inti, yang penting kamu masuk masjid jangan duduk dulu sebelum sholat. Nah, ini bisa kita dapatkan dengan salat fardu, bisa dengan salat sunat yang lain. Nah, bagaimana kira-kira apakah bisa didapatkan dengan salat witir? Satu rakaat. Nah, kata ulama, la rakaatin, atau kepada bifardin. Ulang amil, la tahsulu bi rakaatin. Tidak hasil ia salat tahiyat dengan satu rakaat. Artinya la tahsulu biha at-tahiyyah, tidak hasil dengannya satu rakaat oleh tahiyat menurut pendapat sahih. Kita masuk masjid, kita niat salat witir satu rakaat. Aku salat witir satu rakaat sekalian tahiyat masjid, maka salat tahiyatnya tidak tertunai menurut pendapat sahih. Karena melihat kepada teks hadis, fala yajlis hatta yusalliya rakaatain, maka janganlah dia duduk sampai salat dua rakaat. Qultu, aku katakan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Rafi'i dalam kitab Syarah Kabir, wa kaza, begitu juga tidak hasil salat tahiyat dengan salat jenazah, tidak hasil salat tahiyat dengan sujud tilawah, tidak hasil salat tahiyat dengan sujud syukur. Artinya la tahsulu biha at-tahiyyah ala sahih, tidak hasil ia salat tahiyat dengannya, tidak hasil dengannya salat jenazah, sujud tilawah, sujud syukur oleh tahiyat menurut pendapat sahih, karena hadis yang telah terdahulu, yaitu hatta yusalliya rakaatain. Wasani, pendapat kedua, tahsulu biwahida minal arba li husul al-ikrami biha al-maqsudi minal hadis. Menurut pendapat yang kedua, hasil ia tahiyat dengan salah satu dari empat tersebut
dengan salah satu dari 4 tersebut. Mana yang 4? Salat 1 rakaat, salat jenazah, sujud tilawah, sujud syukur. Itu bisa menggantikan tahiyat karena hasil ikram, karena hasil memuliakan dengannya salah satu yang 4 yang maksud memuliakan itu adalah maksud dari hadis. Jadi tujuan hadis adalah memuliakan masjid. Jangan terpaku kepada 2 rakaatnya, tapi tujuan solat itu adalah takrim, ikram masjid. Nah, ikram masjid, memuliakan tempat ibadah, itu bisa didapatkan dengan salah satu dari 4 perkara di atas. Wa tatakarrarut tahiyatu, berulang-ulang tahiyat, bitakarrurid dukhul, dengan berulang-ulangnya masuk, artinya masuk masjid, ala qurbin, dalam waktu dekat, fil asahi, menurut pendapat yang asah, wallahu alam, kal bu'di, sama dengan waktu jauh. Ketika marbot masjid, dia sapu masjid. Ketika dia sapu masjid, keluarlah dari masjid ke teras. Maka ketika dia masuk masjid, solat lagi. Kemudian lupa sikatnya di teras, dia keluar lagi ambil sikat. Maka masuk masjid, solat lagi. Ketiga tukang, dia masang keramik masjid, perlu dia keluar, dia masuk solat lagi, keluar lagi, masuk solat lagi. Walaupun masanya antara masuk pertama, kedua, ketiga itu kurbin, dekat. Wasanilah, pendapat kedua tidak. Kenapa? Lil masyaqqa, karena sulit. Wa hazil mas'alatu zadaha fi raudhah aidan. Ini permasalahan itu menambahkan ia Imam Nawawi akannya permasalahan di dalam kitab Raudhah juga. Dalam kitab Raudhah ini masalah apakah cukup tahiyat sekali saja untuk beberapa kali masuk masjid atau tidak, dalam masa dekat, masa lama. Pembahasan ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Raudhah. Wa yadkhulu waqtur rawatib qabla al-fardhi. Kembali lagi ke pembahasan awal. Salat sunnah terbagi 2. Pertama, salat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Musannaf mengawali pembahasannya dengan salat rawatib. Yang kedua, salat witir, itu sudah dibahas tuntas dengan waktu-waktunya sekalian. Kemudian yang ketiga, salat duha. Yang keempat, tahiyatul masjid. Nah, dan beliau kembali lagi ke pembahasan awal. Wa yadkhulu waqtur rawatib qabla al-fardhi bidukhuli waqtil fardhi. Masuk waktu salat rawatib sebelum fardu, masuk waktu rawatib sebelum fardu dengan masuknya waktu fardu tersebut. Apa maksudnya Ismail? Waktu rawatib sebelum fardu? Apa itu? Rawatib qobliyah. Masuk waktu rawatib qobliyah dengan masuknya waktu fardu tersebut. Wa ba'dah, kemudian waktu rawatib setelah fardu, yaitu rawatib ba'diyah,
bi fi'lihi, dengan melakukannya fardu. Jadi tidak boleh qabliyah zuhur sebelum mengerjakan zuhur. Lama sekali iqamahnya. Nanti biar selesai zuhur langsung aja berangkat. Jadi ba'diyah zuhur dikerjakan sebelum zuhur, enggak boleh. Jadi ba'diyah zuhur masuk waktunya dengan mengerjakan salat zuhur. Wa yakhrujun naw'an, dan keluar dua macam tersebut, maksudnya waktuhuma, waktu kedua-duanya, yaitu rawatib qabliyah dan ba'diyah, bi khuruji waqtil fardhi, dengan keluarnya waktu fardu, dengan keluarnya waktu fardu. Safirullah, apa hukumnya melakukan qabliyah zuhur setelah zuhur? Tunai atau qadha? Ini semacam tunai atau qadha? Tunai. Pahami bahasa yang tadi, wa yakhrujun naw'an, keluar dua macam tersebut, artinya waktuhuma, waktu qabliyah dan ba'diyah itu habis dengan habisnya waktu fardu. Maka melakukan qabliyah subuh setelah subuh itu tunai. Sahabat, satu orang sahabat selesai salat subuh, beliau melakukan ba'diyah subuh, melakukan qabliyah subuh. Lalu Nabi bertanya, as-subhani fil yawm, apakah dua salat subuh dalam satu hari? Beliau katakan, ya Rasulullah, saya tadi tidak sempat qabliyah subuh, maka sekarang saya lakukan. Dan Nabi diam. Berarti Nabi setuju bahasanya qabliyah subuh kalau tidak sempat dikerjakan sebelum subuh, bisa dikerjakan setelah subuh. Selagi waktu subuh masih ada, maka qabliyah subuh dianggap tunai. Tapi kalau dikerjakan di tengah masyarakat, kalau antum orang tempatan boleh, tapi kalau antum pendatang jangan. Kalau pendatang nanti orang mengira aliran sesat, ada lagi dia salat sunat ba'da subuh. Tapi kalau tempatan, dan tidak boleh rutin, tidak boleh rutin. Ini rutin tiap hari qabliyah subuhnya ba'da subuh, ini enggak boleh. Nah, ini akan menimbulkan waham di tengah masyarakat bahasanya adanya salat sunat ba'diyah subuh. Fa fi'lul qabliyati fihi ba'dal fardi adaun. Nah, jelas di sana tapi. Maka mengerjakan qabliyah fihi di dalamnya apa? Dalamnya waktu setelah salat fardu itu dianggap tunai. Walau fatan naflul muaqqatu, jikalau terlewatkan salat sunat yang ada waktunya. Jikalau terlewatkan salat sunat yang ada waktunya, seperti salat tail idi wa duha. Wa duha di sana? Wa duhi. Duhi barisnya. Duha. Korban. Korban ke duha. Duhya. Satail idi wad duhi atau wal adha. Itu apa? Masa waduha oleh liza saja. Doha yadhi, doha
yudhi, udhiyah, dohyan, dohyi. Nah, seperti mana dia? Seperti 2 solat hari raya. Oh ya betul. Wadduha. Ini terpengaruh gara-gara ini. Kasalatayil id, seperti 2 salat id, dan seperti salat duha, dan seperti salat rawatib fardu. Rawatib fardu kan punya waktu, nudiba qada'uhu fil azhar, disunahkan mengqadanya menurut azhar. Biasa rutin duha, kemudian karena bermain tidak sempat duha, hilang kesempatan duha karena gotong royong enggak jadi duha, maka boleh diqadha duhanya pada zuhur. Sebagaimana diqadha salat fardu, sebagaimana diqadha salat fardu. Hanya saja mengqadha fardu wajib, mengqadha salat sunnah sunnah. Jadi mengqadha salat fardu itu maklum di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan jami' takkid, sama-sama punya waktu. Wasani la yundabu qada'uhu, menurut pendapat yang kedua tidak disunahkan mengqadanya salat sunnah yang punya waktu. Lianna qadiyatat ta'kiti fil ibadah istiratul waqti fil i'tidadi biha. Karena sesungguhnya maksud tuntutan dari ditetapkan waktu dalam ibadah itu mensyaratkan waktu di dalam dianggap tidak dihitung dengannya ibadah. Jadi kata pendapat yang kedua, bukan jami'i takkid, jami' punya sama-sama punya waktu, tuntutan adanya waktu itu syarat ibadah dihitung dikerjakan dalam waktu. Dia syarat saja. Qadiyat takkid, maksud dari ditetapkannya waktu, tujuan ditetapkannya di waktu adalah syarat dianggapnya sebuah ibadah. Khulifa dzalika fil faraid, khulifa dzalik fil faraidi li amrin jadi warada fiha. Diberbedakan, apa artinya itu? Dianggap berbeda hal demikian. Khulifa dianggap berbeda hal demikian pada fardu. Fardu kenapa diqadha? Bukan karena punya waktu, tapi karena amrin jadi, ada perintah baru. Ada perintah baru dalam mengqadha. Warada fiha, yang warid ia perintah padanya fardu. Sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, man nama an salatin, siapa saja yang tertidur dari ibadah salat sehingga tidak sempat salat, au nasiyaha, atau dia melupakannya salat, fal yusalliha, maka hendaklah dia mengerjakan akannya salat, idza zakaroha, apabila dia mengingat akannya salat. Jadi kata Salafi Wahabi, enggak ada dalil wajib mengqadha salat karena sengaja meninggalkan salat. Yang ada itu adalah orang tidur, orang yang lupa, itu ada hadisnya. Tapi orang sengaja meninggalkan enggak ada. Jadi yang sengaja meninggalkan cukup istighfar. Nah, itu saya rasa kalau di scan itu kotaknya 0. Nah, kosong waktu itu saja. Harusnya kan berpikir, kalau orang nggak sengaja saja, orang ketiduran kan nggak sengaja, orang lupa nggak sengaja, itu wajib mengqadha, apalagi orang sengaja. Itu namanya qiyas aulawiyah.
maka dia sering nampar bapaknya. Nah, karena dia nggak temu dalil melarang menampar bapak, menendang ibu itu nggak ada. Sehingga ada di antara mereka yang nggak mau salaman sama orang tuanya. Nah, kenapa? Karena orang tuanya kuburiun. Ya, ada salah satu, siapa yang cerita itu, dia menyesal sekali mengawinkan anaknya dengan salah seorang, sehingga setelah dikawinkan anak-anak seseorang tersebut, akhirnya putus hubungan dia dengan anaknya gara-gara aliran tadi, tidak satu agama dengan orang tuanya, sehingga dia nggak mau salaman. Maka antum lihat saja di tengah masyarakat yang nggak mau salaman, satu, yang kedua nggak mau jawab salat, yang ketiga nggak mau senyum. Nah, itu ciri-ciri Wahabi. Nah, kecuali sesama dia. Wasalis, pendapat yang ketiga, yaqdi al-mustaqillu, yaqdi al-mustaqillah, mengqadha ia seseorang akan ibadah yang berdiri sendiri. Berarti pengecualiannya adalah rawatib. Rawatib dia tidak berdiri sendiri. Rawatib adalah salat sunat yang bergantung kepada salat wajib. Jadi boleh salat sunnah itu diqadha, tapi salat sunnah yang berdiri sendiri, seperti salat Id, seperti salat duha, karena miripnya salat mustaqil dengan salat fardu di segi istiqlal, di segi kemandiriannya, dengan sebalik rawatibiha. Rawatibnya salat fardu. Rawatib salat fardu walaupun dia punya waktu, tapi dia tidak berdiri sendiri. Buktinya tidak boleh melakukan ba'diyah kecuali setelah salat fardu. Ini pendapat yang ketiga. Wa kullu hadza bin nazri ilal qiyas. Semuanya ini memandang kepada qiyas. Itu dalilnya qiyas semua itu. Pendapat pertama yang mengatakan sunnah mengqadha setiap salat sunat yang punya waktu. Yang pendapat kedua mengatakan tidak sunnah qadha sama sekali. Pendapat ketiga sunnah mengqadha yang salat yang berdiri sendiri. Ini semuanya memandang kepada dalil qiyas. Nah, dikiaskan ke mana? Ke salat fardu. Kenapa pendapat yang pertama disunahkan mengqadha semua salat sunat yang punya waktu? Karena jami'nya sama-sama punya waktu. Pendapat yang kedua mengatakan tidak. Jadi waktu itu bukan tidak bisa jadikan jami'. Waktu dalam sebuah ibadah adalah syarat. Syarat sahnya ibadah, syarat dianggapnya ibadah dikerjakan dalam waktunya. Maka mengqadha salat fardu itu karena perintah baru. Sementara salat sunat tidak ada perintah baru, maka tidak sunnah mengqadha. Pendapat ketiga mengatakan sunnah mengqadha yang salat yang berdiri sendiri, karena dia di sudut pandang istiqlal, jami'nya istiqlal. Alhamdulillah. Wastadalla lil awwali, berdalil ia musannif untuk pendapat pertama. Musannif di sini adalah Imam Syafi'i, karena pendapat Azhar, kalau Azhar berarti Imam Syafi'i. Wasaninya juga pendapat Imam Syafi'i, wasalisnya juga pendapat Imam Syafi'i. Tiga pendapat itu semuanya Imam Syafi'i yang mengeluarkan. Setelah dicek, diselidiki oleh Imam Nawawi, ternyata kuatlah pendapat pertama, dikasih label Azhar. Pendapat kedua, pendapat ketiga, dalilnya kuat juga. Kalaulah pendapat kedua dan ketiga dalilnya lemah, maka label untuk pendapat pertama adalah
masyhur. Wastadalla, berdalil ya Imam Syafi'i, supaya tidak bingung musannaf semuanya. Berdalil ya musannaf, aman kan? Itu bebas. Tapi kalau mau lebih spesifik melihat daripada label pendapat, kembali pada Imam Syafi'i. Wastadalla, berdalil ya Imam Syafi'i bagi pendapat pertama dengan itlaqil hadisil mazkur, kemutlakan hadis yang telah disebutkan. Hadis yang telah disebutkan, mana hadis yang telah disebutkan? Man nama an salati. Ada sebutkan fardu sana? Tidak, berarti umum. Kalau umum berarti semuanya, salat fardu kah atau salat sunat. Yang kedua, berdalil dengan bi annahu, dengan bahasa sesungguhnya Nabi SAW mengqada 2 rakaat sunat zuhur yang tertunda. 2 rakaat salat sunat zuhur yang tertakhir setelah asar. Nah, Nabi mengqada ba'diyah zuhur, maksudnya sunat zuhur mutaakhirah, itu sunat zuhur ba'diyah. Kapan Nabi qada? Setelah asar. Kemudian besoknya dalam aturan syariat Nabi Muhammad, ada syariat khusus buat Nabi, apabila beliau telah mengerjakan satu ibadah di satu waktu, itu wajib untuk dijaga sampai mati. Akhirnya Nabi melakukan ba'diyah asar. Nah, dibaca oleh Wahabi dalam Sahih Bukhari Muslim. Nabi melakukan ba'diyah asar, dia buat pula. Nah, dia buat ba'diyah asar. Kejadiannya di Kerinci. Nah, bukan tempat Ismail, tempat Taruna. Jadi memang aneh kalau sampai lahir mujtahid di akhir zaman. Banyak fatwa-fatwa dia, amalan yang aneh-aneh gitu. Orang nggak ada ba'diyah asar. Ijma' semua ulama katakan tidak boleh solat ba'diyah asar. Tapi karena dia ngambil langsung ke sumbernya Quran dan hadis, dapatlah dari dalam Sahih Bukhari Nabi melakukan ba'diyah asar. Ba'diyah asar Nabi itu yang ini nih. Hadis yang saya bilang itu kemarin pernah diingatkan dalam Jami' As-Saghir. Bahasanya Nabi apabila melakukan satu amal, Nabi wajib menjaganya. Jadi Nabi mengqada 2 rakaat sunat zuhur ba'diyah setelah asar. Mereka akan hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan Nabi mengqada 2 rakaat fajar, artinya qabla subuh ba'da syamsi, setelah matahari terbit, lamma nama fil wadi anis subhi, tatkala tertidur ya Nabi dalam sebuah lembah dari salat subuh. Ini hadis tentang perang. Nabi istirahat di penghujung malam. Nabi perintahkan kepada Sayyidina Bilal untuk menjaga waktu. Akhirnya beliau menghadap ke fajar terbit, bersandar kepada ontanya. Kemudian Sayyidina Bilal sudah mempertahankan matanya begitu, ketiduran juga. Maka mereka bangun karena sengatan cahaya matahari, berarti dah terik. Kemudian yang pertama kali bangun adalah Sayyidina Rasul. Yang pertama sekali dicari Sayyidina Bilal. Aina Bilal? Kata Sayyidina Bilal, ghalabatni ma ghalabaka ya Rasulullah. Saya dikuasai oleh ngantuk yang juga menguasaimu. Maka pada saat itu Nabi berpindah tempat, karena lembah ini sudah dikuasai syaitan. Pada saat itu Nabi melakukan qobliyah subuh. Bukan qada subuh saja, qobliyah subuh juga Nabi buat. Itu dalil yang ketiga, bahasanya salat rawatib sunnah diqada. Mereka akan hadis oleh Imam Abu Dawud dan sanad yang sahih. Di dalam Sahih Muslim juga ada hadis yang sama. Kemudian alal qada'i yaqdi abadan. Summa alal qada'i yaqdi abadan. Kemudian di atas qada mengqada ia selama-lamanya.
Dalam satu kaul, yakdi faitatan nahar malam taghrib waraba yaghribu, malam taghrib samsuhu, mengqadha ia seseorang solat yang ketinggalan di siang hari selama belum tenggelam mataharinya. Qabliyah subuh boleh diqadha selagi belum maghrib. Qabliyah zuhur boleh diqadha sebelum maghrib. Ba'diyah zuhur boleh diqadha sebelum maghrib. Jadi semua salat sunat yang dilaksanakan siang boleh diqadha selagi belum tenggelam mataharinya. Sementara yang ketinggalan di malam hari selama belum terbit fajar. Mau mengqadha ba'diyah maghrib boleh selagi belum subuh. Boleh diqadha ba'da Aisyah, boleh diqadha jam 3, boleh jam 4. Yang penting sebelum terbit fajar. Ini ada kaul yang berpendapat seperti itu. Wala madkhala lil qada'i fi ghairil muaqqati mimma lahu sababun katahiyya. Tidak masuk, tidak ada tempat masuk bagi qada. Artinya tidak ada istilah qada pada selain solat sunnah yang punya waktu, pada selain solat yang punya waktu dari solat-solat yang baginya ada sebab seperti tahiyatul masjid. Kalau kita masuk masjid karena ada bayan lalu kita duduk, kemudian kita qadha tahiyat masjidnya, itu enggak ada istilah. Mana caranya biar salat tahiyat masjid lagi? Keluar dulu, pergi meludah, masuk lagi ke dalam. Jadi enggak perlu qadha, buat aja sebabnya. Titik. Termasuk solat gerhana, ini tidak diqadha. Gerhana matahari, gerhana bulan. Termasuk solat istisqa, tidak diqadha. Enggak sadar sudah sebulan kemarau panjang, lupa untuk solat istisqa. Dah turun hujan lebat, baru ingat mau solat istisqa. Itu enggak perlu diqadha. Nah, wa qismun muqtada, makam tafsir, yusannu jama'atan, pembagian, dan satu pembagian lagi itu disunahkan berjamaah. Jadi satu pembagian lagi salat sunnah yang disunahkan berjamaah, safirullah, seperti Id, seperti kusuf, gerhana matahari dan bulan, seperti istisqa, lima sayati bi abwabiha, karena sesuatu yang akan datang nanti di babnya masing-masing. Nanti akan ada penjelasan di babnya masing-masing, bab salat Id, bab salat istisqa, bab salat gerhana. Wa huwa afdalu mimma la yusannu jama'atan. Dianya salat sunat yang dianjurkan berjamaah, yang dianjurkan dilaksanakan berjamaah, itu lebih unggul, lebih bagus, lebih baik dari salat sunat yang tidak disunahkan berjamaah. Alasannya lita'akkudihi, karena ditekankannya salat sunat tersebut bi sannil jama'ati fihi, dengan disunnahkan salat berjamaah, dengan disunnahkan berjamaah padanya salat. Namun al-asahhu tafdilur ratiba lil faraid ala tarawih. Namun pendapat yang kuat, lebih baik solat rawatib, tafdilur rawatib, ratiba, mengunggulkan. Pendapat yang kuat mengunggulkan, artinya menganggap lebih baik solat rawatib yang mengiringi solat fardu di atas solat tarawih. Nah, tarawih dianjurkan berjamaah, solat rawatib tidak. Tapi nilai rawatib tetap lebih baik daripada solat tarawih. Jangan sampai tinggal ba'diyah Isya gara-gara ikut tarawih. Enggak ba'diyah, bentar lagi mau salat tarawih. Ba'diyah aja dulu, karena ba'diyah lebih baik daripada tarawih. Ini keluar daripada konsep asal.
Kalau konsep asal, setiap salat sunat yang dilaksanakan berjamaah lebih baik daripada salat sunat tidak berjamaah. Binaan karena didasari alasanil jama'ati fiha, karena didasari kepada sunnah berjamaah padanya tarawih. Kita dasarkan atau kita dasari kepada sunnah berjamaah padanya tarawih. Walaupun sunnah berjamaah padanya tarawih, tetap rawatib lebih baik. Apalagi kalau sampai kita katakan tidak sunnah berjamaah pada tarawih. Nah, kalau tidak sunnah berjamaah pada tarawih, ini enggak perlu dikatakan lagi rawatib lebih unggul pada tarawih. Ini dikatakan sunnah saja, jamaah pada tarawih tetap rawatib lebih unggul daripada tarawih. Kama sayati, sebagaimana akan dibahas nanti tentang salat tarawih. Kenapa lebih unggul salat rawatib daripada salat tarawih walaupun tarawih sunnah berjamaah? Limuwazabatin nabi ala ratibah, karena istiqomahnya nabi, karena senantiasa menjaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas salat rawatib. Sementara tarawih Nabi tidak muwazzabah. Nabi salat tarawih hanya berjamaah 3 malam. Ada riwayat cuma 2 malam, 3 atau 2 malam. Malam keempat Nabi tidak lagi berjamaah tarawih. Sementara salat rawatib ini Nabi perhatikan, Nabi selalu buat setiap waktu. Kama yukhadhu min adillatiha as-sabiqati, sebagaimana dipahami dari dalil-dalilnya rawatib yang telah terdahulu. Donat tarawih, tidak dengan salat tarawih. Nabi tidak muwazzabah dengan salat tarawih. Lima sayati fiha, karena dalil yang akan disebutkan nanti padanya tarawih. Wathani, menurut pendapat yang kedua, tafdilut tarawihi ala ratibah, mengunggulkan salat tarawih di atas salat rawatib dengan alasan lisanil jamaah, karena disunahkan berjamaah padanya tarawih. Fa in qulna, maka jika kalau kita berpendapat la tusannu fiha, tidak disunahkan ia jamaah padanya tarawih, faratibatu afdalu minha jazman, maka salat rawatib lebih unggul dari tarawih, sepakat ulama. Nah, pasti kalau kita katakan tarawih tidak sunnah berjamaah. Wal asahhu, pendapat yang kuat, annal jamaah tusannu fit tarawih, sesungguhnya berjamaah disunahkan pada salat tarawih. 15 hari lagi. Nah, kita akan tarawih. Oh, sedap. Nah, 2,5 juz, 3, biar ada peningkatan tiap tahun. Berapa juznya? 2,5, 3. Hah? Mulai takut. Padahal nggak ada orang mati dalam sejarah gara-gara sholat. Dan dianya tarawih isruna rakatan, 20 rakaat, kan 8 itu sah juga, tapi belum cukup. Bi asri taslimatin, dengan 10 kali salam. Fi kulli lailatin min ramadana, pada setiap malam dari bulan Ramadan. Waktunya baina salatil isya wa tulu'il fajr, di antara salat isya dan terbit fajar. Wal aslu fiha, dalil tentang salat tarawih adalah ma rawahu syaikhan
hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini hadis salat tarawih, bukan 4-3. Enggak ada itu hadis salat tarawih, itu hadis salat witir. Antum dah ditipu oleh, bukan antum. Mereka dah ketipu oleh ustaznya. Menyampaikan hadis ada ambisi di sana, enggak disampaikan lengkap. Itu khutbah saya kemarin. Besok insyaallah itu lagi khutbahnya. Sehingga masjid di Kota Padang nih 2222 kemudian menetapkan awal Ramadan dan Idul Fitri dengan Ru'yatul Hilal. Itu target tahun ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil lail, keluar ya Nabi di tengah malam, layaliya, beberapa malam saja dari bulan Ramadan. Wasalla fil masjid, salat ya Nabi di masjid. Nabi enggak agak memberikan pengumuman. Wasallan nasu bi salatihi fiha, salatlah sahabat-sahabat, salatlah manusia. Manusia kalau zaman Nabi itu artinya sahabat. Salatlah sahabat-sahabat dengan salatnya Nabi padanya. Piha padanya jawfil lail, padanya masjid muzakkar. Padanya beberapa malam. Watakazaru, mereka bertambah banyak. Malam kedua bertambah banyak, malam ketiga saking banyaknya sampai dalam riwayat yang lain masjid tidak mampu menampung mereka. Falam yakhrud lahum fir rabi'ah, tidak keluar ya Nabi bagi mengimami mereka pada malam keempat. Wa qala lahum sabihataha, berkata ya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka sahabat di pagi harinya malam keempat, yaitu puasa keempat atau malam keempat sejak Nabi keluar, karena tidak ada riwayat yang pasti yang mengatakan apakah Nabi keluar 1, 2, 3 atau malam 10, 11, 12. Yang jelas layaliya. Apa kata beliau? Khasyitu an tufrada alaikum salatul lail, aku khawatir bahwa diwajibkan kepada kalian salat malam, fata'jizu anha, lalu kalian tidak sanggup darinya. Nah, riwayat Imam Muslim, wa zalika fi Ramadan, itu komentar daripada perawi hadisnya. Kejadian yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah ini adalah di bulan Ramadan. Warawah ibna, meriwayatkan oleh dua ibnu, satu Ibnu Huzaimah, kemudian daripada Ibnu Hibban dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, shalla bina, telah salat dengan kami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan samaniya rakaatin, 8 rakaat. Kemudian witir ya Nabi. Nah, ada dari 8 ternyata. Kita buat 8. Hah? 1 rakaat setengah juz. 4 juz malam. Falamma kanatil qabilah, maka tatkala adalah malam berikutnya, ijtama'na, kami ngumpul di masjid. Warajauna, kami berharap ay yakhruja ilaina hatta asbahna, bahwa keluar ya Nabi menjumpai kami sehingga kami berada di pagi hari. Al-hadis. Wa ka'anna Jabiran innama hadara fi lailatis salisa rabi'ah, seolah-olah Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an hanya saja beliau hadir pada malam ketiga dan malam keempat. Nah, kayaknya beliau hadir malam ketiga.
Hadir malam ketiga dapat solat dengan Nabi, besok malam keempat enggak keluar lagi Nabi. Orang yang hadir di malam pertama itu riwayatnya lengkap, Sayyidah Aisyah. Karena Nabi solat malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat enggak solat. Sayyidina Jabir katakan, kami solat satu malam, kemudian Nabi besoknya tidak hadir lagi. Berarti beliau hadir di malam keberapa? Malam ketiga, malam keempat Nabi enggak keluar lagi. Nah, itu takwil ulama. Wa marwiya, hadis yang diriwayatkan sesungguhnya Nabi SAW salat dengan mereka 20 rakaat sebagaimana dikatakan oleh Imam Rafi'i, itu mendoifkan akannya hadis oleh Imam Baihaqi, menganggap doif akannya hadis oleh Imam Baihaqi. Jadi ada riwayat memang Nabi salat dengan sahabat pada 3 malam tersebut 20 rakaat. Hadisnya doif. Wa qata'an nasu an fi'liha jama'atan fil masjid. Terhentilah manusia, terhentilah para sahabat dari melakukannya tarawih secara berjamaah di masjid. Sendiri-sendiri ada, tapi secara berjamaah sejak Nabi tidak keluar pada malam keempat itu tidak ada lagi tarawih berjamaah di masjid. Sampai kapan? Sampai di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di zaman Sayyidina Abu Bakar enggak ada tarawih berjamaah di masjid. Di zaman Sayyidina Umar lah adanya tarawih berjamaah. Maka yang mau ikut hadis Nabi, tarawih itu cuma 3 malam saja. Kalau dia tarawih pada malam keempat, bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi. Berarti di Saudi itu bid'ah, karena tarawihnya full setiap malam. Santri-santri lah yang sunnah tarawih. Tarawih 3 malam enggak tarawih lagi, karena diikut sunnah Nabi. Jadi di Lintau itu ada namanya Surau Darek. Mana antum tarawih? Surau Darek. Surau Darek ada, tapi maksudnya Darek itu surau di luar surau, enggak tarawih. Nah, syukur kita ada program setengah bulan Ramadan, jadi sekali khatam ada, alhamdulillah. Kalau enggak juga, ini saya rasa banyak yang enggak tarawih. Ada yang tarawih 8, kemudian ada yang tarawih 6, ada yang 2, ada yang enggak tarawih. Apalagi sudah buka bersama yang keluarga besar, tuh hilang tarawihnya itu. Dengan sholat maghribnya juga hilang. Itu biasa buka-buka bersama begitu. Maghrib enggak ada. Nah, jadi sejak Nabi tidak keluar pada malam keempat itu, terhentilah sahabat melakukan tarawih berjamaah. Tarawih sendiri ada di masjid sampai zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, fa fa'ala ba'duhum zalik, maka melakukan oleh sebagian mereka para sahabat dan manusia akan demikian. Ada yang tarawih sebagian, ada tarawih berjamaah dengan jamaah kecil, maka mengumpulkan akan mereka sahabat dan tabi'in oleh Sayyidina Umar bin Khattab dengan Imam Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Nah, inilah tarawih pertama, imam tarawih pertama Masjid Nabawi, Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Fasalla bihim, maka salat ia Sayyidina Ubay bin Ka'ab dengan mereka manusia di dalam Masjid Nabawi sebelum mereka tidur, artinya ba'da isya. Sementara yang Nabi lakukan adalah di tengah malam, jawfil lail. Mereka akannya hadis oleh Imam Bukhari, mereka oleh Imam Baihaqi dan selainnya dengan sanad yang sahih, sebagaimana dikatakan, sebagaimana mengatakan ia Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, annahum, sesungguhnya mereka
manusia, kanu adalah mereka yakumun, mereka melakukan qiyam, salat malam di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan dengan 20 rakaat. Dengan 20 rakaat. Ini dasar hukum salat tarawih. Meraihkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta bi thalathin wa isrin, 23 rakaat. Jadi tiganya witir. Wa jama'al Baihaqi, menggabungkan oleh Imam Baihaqi antara dua hadis tersebut, bi annahum kanu yutiruna bi thalath. Sesungguhnya mereka tabi'in dan sahabat, karena ini dari zaman Sayyidina Umar, mereka melakukan witir dengan 3 rakaat. Khair. Sudah jelas dasar tarawih. Nah, jangan dibuat dasar-dasar yang lain. Wasummiyat kullu arba'in minha tarwiha. Disebutlah setiap empat darinya salat tarawih akan satu tarwiha. Jadi 4 rakaat, 2 sekali salam tambah 2 lagi, itu disebut satu tarwiha. Kenapa dikatakan tarwiha? Karena sesungguhnya mereka kanu adalah mereka yatarawahun akibaha. Mereka beristirahat setelahnya 4 rakaat. Yatarawahun artinya yastarihun. Mereka beristirahat. 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam, mereka istirahat. Kemudian sambung lagi 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam, mereka istirahat. Nah, istirahatnya orang Makkah dengan tawaf. Setelah tawaf melakukan salat sunnah tawaf. Timbul kecemburuan daripada ahli Madinah karena mereka tidak bisa tawaf. Akhirnya mereka ganti tawaf dengan 2 rakaat salat sunat. Lalu mereka ganti salat sunat tawaf dan 2 rakaat salat sunat. Karena ada 4 tarwiha, maka mereka mengganti 16 rakaat salat. 8 untuk pengganti tawaf yang 4, 8 pengganti sunat tawaf. Maka salat tarawih di zaman itu 36 rakaat. Jadi ada 3 opsi tahun ini, Abu. Tarawih 8 rakaat seperti hadis tadi, 1 rakaat setengah juz, atau tarawih 20 rakaat dengan 2 setengah juz, atau tarawih 36 rakaat dengan 2 juz. Mana yang lebih capek? 36. Kita enggak masyarakat Madinah, tapi kita dah terlanjur namanya Darul Hijrah. Harus punya semangat ahli Madinah. Ini masih negosiasi nih, belum ada dukungan kayaknya. Mana Ismail? Qala fi raudhati, berkata ia Imam Nawawi dan kitab Raudhah, wala tasihu biniyati mutlaqin, biniyatin mutlaqatin. Tidak sah ia tarawih dengan niat sunat mutlak. Enggak sah. Saya salat sunat 2 rakaat itu enggak boleh. Bal yanwi, akan tetapi berniat dia seorang 2 rakaat dari tarawih. Usolli rak'ataini minat tarawih. Aku salat 2 rakaat bagian dari tarawih, atau aku salat 2 rakaat dari qiyam Ramadan. Qala, berkata ia
Imam Nawawi. Jadi ternyata bukan hanya Imam Zainuddin Al-Malibari saja. Imam Nawawi juga katakan, walau shalla arba'an bi taslimatin lam tasihha. Jikalau salat ia seorang 4 rakaat dan sekali salam tidak sah ia salat. Nah, dah jelas masih toleransi. Ini ustaz-ustaz ni ngapain aja kerjaannya nih? Imam Ustaz. Pak Asiko dua-dua sampai Ustaz. Ya sampai. Imam Ustaz, Pak Asiko dua-dua sampai dua-dua. Kamu cari amplop saja. Nah, ikut aja jamaahnya. Dua-dua dia dua-dua, sampai dia sampai. Yang penting jadwal ambu ada tarik. Ini masalah. Maka kalau bisa nampak 4, jangan ceramah di situ. Saya kalau menjadi imam dua-dua. Nah, kami bisa 4 sini. Minggat lepas itu salat di rumah. Nggak jadi ceramah ya sudah, nggak ada masalah. Dia ada ceramah dulu nih. Ada pulang aja, kan ada apa amplop itu. Tapi ingat tahun depan nggak dapat jadwal. Ya ini masalah nih, gara-gara orang-orang seperti ini agama rusak. Nggak ada penegasan. Dia ikut apa aja, ikut irama dan irama gendang aja. Gendang 4 dia 4, gendang 2 dia 2. Jadi apa sebetulnya yang dia cari dengan ceramah dia itu? Apa Bu? Subuh di situ 2,5, 2. Tarawih siku 2. Berarti sehari kali 3 4 juta 12 juta pemasukannya sebulan. Belum lagi nama nuzul Quran itu 500 2,5 juta. Anggaplah karena gara-gara hujan rusak itu 10 juta pemasukan sebulan. Nah itu yang dipertahankan itu. Sehingga agama campur aduk, ambur-adur gara-gara orang-orang yang cari amplop di bulan Ramadan. Nah, maka 22 4 dua-dua selesai. Kasih amplop dikasih, nggak diundang nggak ada masalah. Apa masalahnya? Khair. Apalagi sempat khilafiyah Idul Fitri. Oh senang sekali dia. Di sini dia khutbah, besok dia khutbah lagi. 2 kali dalam setahun Idul Fitri. Dia 2 kali, 4 amplop Idul khutbahnya. Syukur. Aneh kayak gitu. Jadi apa yang bisa didapatkan oleh umat dari orang-orang kayak gitu? Nah, itu harus tegas, jelas-jelas. Nah, nanti tanggung jawab di akhirat kelak. Jadi saya baru tahu juga nih Imam Nawawi berpendapat demikian. Kalau di kemarin saya tahunya lebih aneh lagi ngomongnya. Kira Imam Zainuddin Al-Malibari saja. Ternyata Imam Nawawi juga katakan dalam kitab Raudhah, "Lau shalla arba'an bi taslimatin lam tasihha." Mengatakan juga akan pendapat itu oleh Imam Qadi Husain. Alasannya apa? Khilaf masuk. Karena berbeda dengan yang disyariatkan. Muqabil aso annal infirada biha afdalu. Salat sendirian dengan tarawih itu lebih baik. Ini muqabil aso. Sama dengan selainnya dari salat malam. Kenapa? Li bu'dihi anir riya. Karena jauh dari riya. Kemudian kembalinya Nabi kepadanya sendiri setelah beberapa malam yang telah terdahulu. Ini pendapat ini tidak terlalu kuat karena muqabil asar. Dan kembalinya Nabi kepada tarawih sendiri setelah beberapa malam bukan karena pengennya Nabi, bukan karena menunjukkan bahasanya tarawih sendiri itu lebih baik, tapi karena kekhawatiran tarawih diwajibkan. Maka argumen daripada muqabil asar ini tidak kuat. Nah, titik. Khair. Dah jelas tentang tarawih? Ada pertanyaan? Tarawih.
kali Nabi menjumpai Ramadan di dalam hidupnya, sehingga hadis sholat malam itu sangat minim sekali. Apakah kan ada 3 hari Nabi cuma ikut itu tuh, apakah setiap tahunnya seperti itu atau cuma satu kejadian sehingga hadisnya cuma bisa dihitung jari? Iya. Itu pertama. Kemudian tentang yang hilaf di dalam bulan Ramadan atau menetapkan Ramadan tadi, itu kalau misalnya kita menjadi imam tarawih kan masih bisa dipakai niat mutlak, sholat sunnah mutlak malam. Tapi bagaimana kalau ini sholat Id? Itu takbirnya kan dah beda. Itu yang satu dia yang si ustadz ini memang dia masih puasa karena ikut pemerintah. Iya. Nah, itu lagi dia diundang jadi imam. Ini bagaimana? Ustadznya itu disekolahkan sekali lagi. Nah, jadi sholat tarawih Nabi cerita etika kan banyak. Nabi pernah etikaf 10 malam akhir. Nabi pernah etikaf 10 malam pertama mencari Lailatul Qadar. Lalu Nabi katakan, kalian cari malam Qadar besoklah. Akhirnya 10 kedua, kemudian 10 ketiga. Itu pernah kejadian. Kejadian lagi Nabi etikaf, istri Nabi ikut etikaf. Akhirnya Nabi gagal etikaf di tahun itu. Dan Nabi etikaf di 10 hari bulan Syawal. Kemudian ada lagi cerita Nabi etikaf tidak sempat etikaf dan Nabi mengqadhanya. Jadi kita bisa merujuk kembali kapan Ramadan itu diwajibkan, tahun keberapa. Kalau nggak salah ada 3-4 kali Ramadan lewat dalam kehidupan Sayyidina Rasul. Nah, untuk salat tarawih memang si saat Ramadan diwajibkan pertama sekali, dan Nabi melakukan tarawih 3 malam hanya di bulan itu saja. Kenapa? Karena kalau Nabi lakukan malam berikutnya, tahun berikutnya, itu masih berpotensi tarawih jadi wajib. Karena Nabi masih hidup. Dan bahkan jelasnya di sini itu sampai di zaman Sayyidina Abu Bakar dan di awal pemerintahan Sayyidina Umar, itu tarawih diam, hening saja. Kejadian 3 malam itu hanya sekali dalam hidup Nabi, dan itu di awal pertama diwajibkannya Ramadan. Nah, mungkin bisa merujuk lagi kitab sejarah tahun berapa diwajibkan puasa Ramadan. Kalau nggak salah tahun 8 ya, 8 Hijriah. Kemudian ustadz yang cari apa tadi itu, cari peluang periuk nasi. Nah, dia tidak sah. Untuk salat tarawih dia pun sah kan? Karena niatnya qiyamul lail. Qiyamul lail apa itu? Dia belum tidur. Ya, salat sunnah mutlak. Oke, tidak ada masalah. Aman. Tapi ketika dia salat Id, dia ikut sidang isbat. Kemudian dia dapat jadwal mengikut Muhammadiyah. Maka dia supaya tidak hilang amplopnya hadir juga. Ngimamin salat Id. Allah, apa niatnya itu? Hah? Salat sunnah mutlak. Nggak ada salat sunnah mutlak yang pakai takbir 7 kali. Nah, itu niatnya menipu umat. Nah, jadi nggak ada solusi, nggak ada cara melainkan membatalkan jadwal sholat. Nah, kemarin karena saya tidak mau sering membatalkan jadwal, akhirnya dalam khutbah tahun ini saya tegaskan hadis riwayat Imam Muslim, wala tasumu hatta tarawhu wala tuftiru wala tasumu hatta tarawul hilal wala tuftiru hatta tarawuf. Nah, jangan kalian berpuasa sampai lihat hilal, jangan beridul fitri kecuali dengan melihat hilal. Di sana ada bahasa taksis, mengawali dengan kalimat nahi, diakhiri dengan hatta ghayah. Ini fadilahnya taksis. Jadi kalau taksis satu-satunya cara untuk menetapkan Ramadan dan Idul Fitri hanya dari ru'yatul hilal. Nah, ketika masuk jadwal khutbah Idul Fitri, Idul Adha, saya bilang saya siap kalau masjidnya ikut sidang isbat. Karena pernah 2 kali batal. Nah, 2 kali batal, satu musola sini. Nah, karena masyarakat kita aneh.
dia ikut gelombang. Tarawihnya sidang isbat, lebarannya dia mana yang cepat aja dia, mana yang mudah saja, mana banyak orang kampung itu. Nah, ini yang kita tidak mau. Muhammadiyah musolanya enggak Muhammadiyah, cuman tahun ini ikut Muhammadiyah. Nah, itu salah satu faktornya kemarin tuh karena mereka benci dengan Yakutun Nafis. Nah, dia benci dia. Ternyata berdasar bencinya Muslim sadak itu. Terus sekarang dia hilang, nggak jumpai mana, karena mencuri dana haji. Khair. Wala hasrah li nafli mutlak. Tidak ada batasan bagi salat sunat mutlak. Ini nggak ada batasan. Maka ada riwayat Imam Ahmad bin Hanbal salat 300 rakaat setiap malam. Wa huwa ma la yataqayyadu bi waqtin wala sababi. Dan dianya salat sunat mutlak tidak bergantung kepada waktu, tidak bergantung kepada sebab. Enggak ada waktunya, enggak ada sebabnya. Tiba-tiba pengen salat aja. Kan ada masa-masa kita tidur enggak mau tidur mata. Ya sudah, ambil air wudhu, salat saja sampai mengantuk. Saya rasa 4 rakaat salat tu syaitan dah enggak ganggu kita lagi. Berkata Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, "As-salatu khairul mawdu'." Salat adalah sebaik-baik perintah. Istaksara au aqalla. Apakah dia memperbanyak atau dia mengurangi? Ini dalil salat sunat mutlak. As-salatu khairu mawdu'. Salat sebaik-baik perintah. Nabi dalam hadis ini tidak mengatakan salat apa, dan salat karena apa, tapi salat secara umum sebaik-baik perintah. Boleh seseorang memperbanyaknya, boleh menguranginya. Bahkan akannya hadis oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Falahu, maka boleh baginya seseorang ayyusalliya ma syaa, bahwa dia mengerjakan salat sunat mutlak apa saja yang dia mau, baik dari 1 rakaat maupun lebih. Sawaun ayyana zalika fi niyatihi am atlaqaha, baik menentukan ia seseorang akan demikian jumlah rakaat di dalam niatnya seseorang, atau memutlakkan ia seorang akannya niat. Contoh, Allahu Akbar, saya salat sunat mutlak 6 rakaat. Allahu Akbar, saya salat 8 rakaat. Boleh. Atau mutlak, Allahu Akbar, saya salat karena Allah. Berapa rakaat? Tidak ada kejelasan. Yang penting saya salat karena Allah. Maka dia salat 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat. Kalau pengen duduk ke rakaat yang ke-6, pengen mengakhiri salat rakaat ke-6, maka harus diputuskan di sujud terakhirnya. Mau tasawuf akhir nih, aku salat 6 saja, baru dia duduk tasawuf dan salam. Ini salah satu cara daripada salat sunat mutlak. Bebas, mau pagi, mau siang, mau malam. Yang penting jangan di 5 waktu terlarang. Nah, 5 waktu terlarang itu tidak boleh. Wa yatasahhadu fi rak'ah in iktasara 'alaiha. Baca tasawuf dia seseorang pada 1 rakaat kalau dia pengen mencukupkan di atasnya 1 rakaat. Kalau pengen 1 rakaat dia baca tasawuf salam. Fa'in ahrama bi aksara min rak'atin, maka jika takbiratul ihram ia seseorang dengan lebih dari 1 rakaat. Takbiratul ihram ia seorang lebih dengan 1 rakaat. Falahu tasyahudu fi kulli rak'atain, maka boleh baginya seseorang membaca tasahud pada setiap 2 rakaat. Fil adadis syaf'i, pada jumlah atau hitungan genap, sebagaimana pada solat yang 4 rakaat. Wa fil adadil witri, atau pada jumlah ganjil, ya'ti bitasahudin fil akhirah, mendatangkan ia seorang dengan tasahud di rakaat terakhir. Kalau jumlahnya ganjil, maka tasahudnya di rakaat terakhir, atau 2 rakaat sebelum rakaat akhir.
Tapi kalau jumlahnya genap, maka boleh dia tasahud setiap 2 rakaat. Aku salat sunat mutlak 10 rakaat. 2 rakaat tasahud naik lagi, 2 rakaat tasahud naik lagi. Jadi 10 rakaat dengan 5 kali tasahud. Itu boleh. Jadi ada kemiripan dengan salat witir. Nah, tapi salat witir tidak boleh lebih tasahudnya dari 2. Salat sunat mutlak boleh tasahudnya lebih dari 2. Yang penting tasahudnya di setiap rakaat genap. Tapi kalau dia mau buat salat witir, salat sunat mutlak dalam jumlah ganjil, maka tasahudnya di rakaat akhir. Wa fi kulli rakaatin li jawazi tatawu'i biha. Dan juga boleh pada setiap rakaat tasahud pada setiap rakaat. Saya salat sunat mutlak 10 rakaat. Rakaat pertama dia tasahud, rakaat kedua dia tasahud, rakaat ketiga dia tasahud. Kenapa boleh? Karena boleh salat sunat 1 rakaat. Menyebutkan akannya pendapat oleh Imam Haramain dan murid beliau Imam Ghazali. Qala Rafi'i, berkata Imam Rafi'i, wa fi kalami katsirin minal ashab, di dalam pembicaraan mayoritas daripada murid Imam Syafi'i itu ma yaqtadi man'ahu, ada pendapat yang bermaksud, yang berkesimpulan melarangnya tasahud pada setiap rakaat. Qultu, penegasan Imam Nawawi, al-ashah was-sahihu man'uhu fi kulli rak'atin wallahu a'lam. Pendapat yang kuat, terlarang tasahud pada setiap rakaat, wallahu a'lam. Terlarang tasahud pada setiap rakaat, wallahu a'lam. Jadi boleh 2-2-2, 1, 2, 3, 4 setiap rakaat enggak boleh. Kenapa? Izla ahda bidzalik fis shalah. Karena tidak diketahui hal demikian dalam salat. Karena tidak dimaklumi hal demikian dalam ibadah solat. Tidak masyhur, tidak pernah dikenal solat 1 rakaat kemudian tasawuf. 1 rakaat tasawuf itu enggak ada. Tapi kalau 2 tasawuf, 2 tasawuf, 2 tasawuf itu ada. Walahul iktisaru ala tasahudin fi akhir solat. Boleh juga dia cukupkan di atas sekali tasawuf di akhir solat. Dia solat sunat mutlak 10 rakaat, tasawufnya di rakaat yang ke-10, boleh? Li'annahu law iktasara alaihi fil faridah la jaza. Karena sesungguhnya jikalau mencukupkan ia seorang di atasnya sekali tasahud di salat fardu, sungguh boleh. Jangankan sunat mutlak, fardu saja boleh sekali tasahud. Asar enggak ada tasahud awal dia, dilibas saja. Nah, nonton tasahud akhir, zuhur tasahud akhir, isya tasahud akhir. Itu boleh-boleh saja. Tapi kalau mengatakan beginilah cara salat Nabi, itu yang haram. Enggak pakai tasahud awal, itu memang haram. Itu mengingkari sunnah. Tapi kalau dia sengaja tinggalkan setiap hari begitu, itu boleh-boleh saja. Artinya makruh maksudnya. Enggak sampai pada haram. Fa in iktasara alaihi, maka jika mencukupkan ia seseorang di atasnya sekali tasahud, qara'as surata fi jami'i rakaat, membaca ia seseorang akan surah di seluruh rakaat. Kalau dia salat sunat mutlak 10 rakaat, tasawufnya cuma di akhir saja, maka rakaat 1, 2, 3 sampai rakaat ke-10 sunnah baca surah setelah Al-Fatihah. Tetapi wa in ata bi tasyahudain, kalau dia mengerjakannya dengan 2 kali tasyahud, kalau dia mengerjakannya dengan 2 kali tasyahud, maka di dalam membacanya surah setelah tasyahud pertama itu 2 kaul di dalam kitab Rawdah. Dia salat sunat mutlak 10 rakaat. Pada rakaat ke-6 dia baca tasyahud awal. Pada rakaat terakhir dia baca tasyahud akhir. Maka dari rakaat ke-6, rakaat 7, 8, 9, 10 itu enggak pakai surah lagi.
Ada dua kaul, apakah pakai surah lagi atau tidak? Dua kaul. Kenapa? Seperti kaul yang ada pada solat wajib. Nah, apa hukum membaca surah rakaat 1 dan 2? Sunnah, sepakat ulama. Apa hukum membaca surah rakaat 3 dan 4 solat zuhur? Khilaf. Nah, begitu juga di sini. Kalau dia baca tasawuf di akhir saja, itu sepakat ulama setiap rakaat itu baca surah. Tapi apabila dia sudah membaca tasawuf awal, setelah tasawuf awal itu, nah, setelah tasawuf awal itu ada khilafiyah di kalangan ulama, baca surah atau tidak. Wa idza nawa adadan falahu an yazida alaih. Apabila berniat ia seorang akan jumlah, maka boleh baginya untuk menambah di atasnya jumlah. Apabila berniat ia seseorang akan jumlah, maka boleh baginya menambah di atasnya jumlah. Salat sunat mutlak 4 rakaat dalam takbir. Nah, ketika dia mau duduk, ketika dia berada di ujung rakaat yang keempat, ketika dia berada di ujung rakaat yang keempat, maka dia boleh menambahnya. Dia niatkan dalam hati, saya mau nambah 2 lagi, itu boleh. Au ayyanqusu anhu, atau boleh mengurangi darinya jumlah. Boleh juga dia mengurangi darinya jumlah, dikurangi. Dia dengar Imam Ahmad salat 300 rakaat tiap malam, dia niat juga, ini mau prank malaikat. Nah, saya salat sunat 300 rakaat setiap malam. Sengaja aku salat sunat 300 rakaat karena Allah. Karena dia sudah belajar fikih, kalau sebut 300 boleh dikurangi. Pada rakaat keempat dia kurangi, jadi 4 rakaat. Nah, banyak kurangnya, jadi dikurangi 296 rakaat. Tapi ada syaratnya, bisyarti taghyirin niyah qablahuma, dengan syarat merubah niat sebelum keduanya. Artinya sebelum menambah, sebelum mengurangi. Sebelum menambah, sebelum mengurangi. Di mana letaknya itu? Di sujud terakhir. Di sujud terakhir mau duduk tasyahud, itu kalau mau mengurangi, niatnya di sana. Atau di sujud terakhir mau menambah, di sana dia katakan, saya mau tambah 2 lagi. Dia tambah 2 lagi, kemudian dia sholat sujud terakhir, saya mau tambah 2 lagi ya Allah. Naik lagi 2, kemudian sujud terakhir, saya mau tambah lagi ya Allah, langsung. Nah, itu mungkin salafun saleh. Nah, kalau kita yang contoh kedua tadi, nah, ayyanqusu an, boleh dikurangi dari jumlah yang telah diniatkan. Atau riwayat Imam Ali Zainal Abidin yang sholat 1000 rakaat tiap malam. Nah, niatkan saja dulu, aku sholat sunat mutlak 1000 rakaat, nanti 2 rakaat kurangi. Nah, pas mau duduk tasawuf akhir dari rakaat kedua, saya kurangi sampai di sini saja, wahai Allah. Nah, 998 lagi nyusul, cicil. Nah, boleh, itu yang namanya mutlak, bebas sekehendak hatimu. Nah, semoga hadis kata ini as-salatu khairul maudu aw istaksara aw aqalla. Baik dia mau nambah banyak-banyak atau dikurangi, terserah dia. Al-mutatawwi amiru nafsih, orang melakukan salat sunat, orang melakukan ibadah sunat, dia yang menentukan dirinya sendiri. Begitu kebebasan yang Allah berikan di dalam ibadah sunat. Wa illa, jika tidak, apa maksud jika tidak? Bi anzada, dengan bahwa menambah ia seseorang atau mengurangi ia seseorang sebelum merubah niat, amdan, sengaja, fata betulu sholatuh, maka batal sholatnya.
Walaupun niat menambah, niat dalam sholat rakaatnya, niat dan takbiratul ihramnya 4, tapi dia naik ke rakaat kelima sebelum merubah niat di sujud terakhir, maka sholatnya batal. Kenapa batal? Li mukhalafatihi lima nawahu, karena berbedanya seseorang dengan apa yang dia niatkan akannya. Walau nawa raka'ataini faqama ila salisatin sahwan, jikalau berniat ia seseorang 2 rakaat, lalu dia berdiri ke rakaat ketiga karena lupa, fatazakara, lalu dia ingat, fal asahu annahu yaqudu, maka pendapat yang kuat, sesungguhnya seseorang mesti duduk. Sesungguhnya seorang harus duduk. Kemudian berdiri ia seseorang untuk menambah jika dia menginginkan akannya menambah. Kalau dia pengen menambah, baru berdiri. Kemudian dia sujud sahwi di akhir salatnya karena ada ziyadatil qiyam. Menurut pendapat yang kedua, la yataju ilal qu'ud fi iradati ziyadah. Menurut pendapat yang kedua, enggak perlu duduk untuk menambah. Ketika dia niat salat sunat mutlak 2 rakaat, kemudian dia kelupaan berdiri ke rakaat ketiga, ketika berdiri rakaat ketiga dikatakan, oh ya sudahlah, saya mau tambah 1 rakaat lagi. Ini menurut pendapat yang kedua, enggak perlu duduk, langsung saja lanjutin. Ini pendapat kedua. Bal yamdi fiha, akan tetapi melanjutkan ia seorang padanya menambah, sebagaimana jikalau meniatkan ia seorang akannya menambah sebelum berdiri. Wa illam yasha'iz ziyadata qa'ada wa tashahada, jika tidak ingin ia seseorang untuk menambah, qa'ada ni saya duduk ia seseorang, dan baca tasawuf ia seseorang, dan sujud sahwi ia seseorang, dan salam ia seseorang. Titik. Walau nawa rak'atan falahu ayazida 'alaiha, jikalau berniat ia seseorang 1 rakaat, saya salat sunat mutlak 1 rakaat, maka boleh baginya seseorang menambah di atasnya 1 rakaat dengan syarat merubah niat sebagaimana pembahasan yang telah terdahulu. Nah, artinya mudah kan? Qultu, aku katakan, naflul laili afdal, salat sunat di malam hari, maksudnya an-naflul mutlaqu fihi, salat sunat mutlak di malam hari itu lebih baik minan naflil mutlaqi fin nahar, dari salat sunat mutlak di siang hari. Karena ada hadis Imam Muslim, afdalus shalah ba'dal faridah salatul lail, sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. Wa awsatuhu afdalu min tarafaihi, nah, pertengahannya malam itu lebih baik daripada 2 sisinya malam. Pertengahan malam lebih baik pada 2 sisi malam, lebih baik daripada awal malam, lebih baik pada akhir malam. Tengah-tengah malam lebih baik. Kemudian yang terbaik setelah tengah malam adalah akhirnya malam. Akhiruhu afdalu min awwalihi, akhir malam lebih baik dari awal malam. Sebagaimana berkata ia Imam Nawawi dalam kitab Raudhah, nisfus sani afdalu minal awal, pertengahan kedua itu lebih baik daripada pertengahan pertama. Kalau kita bagi malam menjadi 2 bagian, katakanlah dari jam 12 ke atas sama jam 12 ke bawah, maka malam yang terbaik adalah jam 12 ke atas. Ya, nisfus sani. Wa sulusul awsat afdalul aslas, sepertiga yang di tengah-tengah itu lebih baik dari sepertiga-sepertiga. Kalau malam dibagi 3, maka sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga ketiga, yang baik yang di tengah. Khairul umur awsatuha.
Wal afdalu minhu as-sudusur rabi'. Kemudian yang baik lagi darinya adalah 1/6 yang keempat dan yang kelima. Ini kalau malam dibagi 6. Malam dia bagi 6, 1/6 pertama tidur, 1/6 kedua tidur, 1/6 ketiga tidur, 1/6 keempat atau kelima ni solat. 1/6 ke-6 tidur lagi. Jadi disunahkan tidur setelah tahajud kalau malamnya dibagi 6. Ini sudah solat tahajud, hampir azan subuh, kemudian tidur lagi. Sunnah Nabi SAW. Sunnah dari mana? Dari Hong Kong. Tidur lagi San. Insyaallah. Ini Su'ilah, ditanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu salati afdalu ba'dal maktubah, manakah salat yang lebih baik wahai Rasul setelah salat wajib? Faqala, Nabi jawab, juful lail, tengah malam. Wa qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabus salat ilallah salatu Daud, sebaik-baik salat yang paling dicintai salat kepada Allah adalah salat Nabi Daud. Bagaimana salat Nabi Daud? Kana yanamu nisfal lail. Ada ya Nabi Daud itu tidur tengah malam, setengah malam pertama. Wa yakumu sulusahu, salat malam ya Nabi Daud sepertiga malam, kemudian tidur lagi 1/6-nya malam terakhir. Wa qala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, telah turun Tuhan kami tabaraka wa ta'ala setiap malam ke langit dunia. Nah, ini bagian 2 nanti dalam masalah sumastawa alal arsy. Jadi kita kumpulkan dulu hadis-hadisnya, ayat-ayatnya. Nah, wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Kemudian surah Waqiah, walakin la tubsirun, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Itu waktu sakaratil maut. Jadi waktu orang sakaratil maut itu Allah dekat sama dia. Jadi kalau ada 1000 orang mati mana yang dipilih oleh Allah? Itu harus dijawab oleh Salafi nantinya. Nah, semastawa alal arsy. Kemudian Allah turun Tuhan kami tabaraka wa ta'ala setiap malam ke langit dunia. Enggak boleh ditakwilkan, harus dipahami seperti ini. Jadi Allah turun ke langit dunia, turun setiap malam tu. Jadi semastawa alal arsy di mana? Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, adanya siang dan malam, Allah enggak pernah naik ke aras lagi. Kenapa? Karena sepertiga malam tu ada sekeliling dunia. Jadi Allah keliling dunia. Ini gara-gara Salafi ini, capek Allah dibuat dia. Hina yabqa sulusul lail akhir, ketika tersisa sepertiga malam akhir, maka Allah berkata, mayyad'uni, siapa yang memanggil aku, yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan baginya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri kepadanya. Siapa minta ampun kepadaku, maka aku ampuni baginya. Meraihkan akan yang pertama oleh Imam Muslim, meraihkan yang kedua, hadis yang kedua oleh Imam Bukhari Muslim. Hadis pertama mana? Su'ila Nabi ayu salati afdal ba'dal maktubah, itu riwayat Imam Muslim. Hadis yang kedua, ahabus salat ilallah salatu Daud. Hadis ketiga, yanzilu rabbuna tabaraka ta'ala, itu kedua-duanya itu riwayat Imam Bukhari Muslim. Makna yanzilu rabbuna adalah makna yanzilu rabbuna adalah yanzilu amruh. Itu takwil ulama Ahlussunnah, turun perintahnya Allah. Nah, bukan Tuhannya yang turun, perintahnya. Wallahu a'lam. Maaf. Lanjut dikit lagi.
Wa yusannu ay yusallima min kulli rak'atain, disunahkan bahawa salam ia seorang dari setiap rakaat. Dari setiap 2 rakaat, maaf, fin naflil mutlaq, pada sunat mutlak. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fi lailin, baik dikerjakan di malam hari, au naharin, atau di siang hari, bi ayyan wiyahuma, bahwa berniat ia seorang akan keduanya 2 rakaat, atau memutlakkan niat. Berkata Nabi SAW, salatul laili masna masna, salat malam tu 2 rakaat. Hadis Imam Bukhari dan Muslim, enggak ada yang 4. Dalam Sunan Arba'ah, Abi Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, salatul lail wan nahar masna masna. Menganggap sahih akannya hadis oleh Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya. Wa sanat tahajjudu, disunahkan tahajud. Apa itu tahajud? Safirullah, at-tanaful fil lail ba'da naum, salat sunat di malam hari setelah tidur. Qala ta'ala, wa minal laili fatahajjad bih. Wa yukrahu qiyamu kullil laili daiman, dimakruhkan salat sepanjang malam, selama-lamanya. Tapi kalau nisfu Sa'ban saja dijaga salat sepanjang malam, enggak apa-apa. Malam takbiran saja, enggak apa-apa. Tapi kalau setiap malam dibuat demikian, hukumnya makruh. Berkatalah Nabi SAW kepada Sayyidina Abdullah ibni Amr bin As, alam ukhbaru, bukankah diberitahukan kepadaku, benar